Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Augie Feriansyah dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada dengan NIM 22502749 TK 54898. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya mengenai provenance batuan sedimen silicic-klastik. Di sini sudah ada beberapa daftar isi yang dimana terdapat pendahuluan, deskripsi, klasifikasi, dan analisis provenance. Untuk pendahuluan ini di sini berdasarkan klasifikasi dari Tucker 1991, silicic-klastik atau fragmental ini sendiri terdiri dari konglomerat dan breksi, batu pasir, dan batu lumpur. Nah, di sebelah kanan ini juga sudah saya sertakan beberapa ilustrasi yang dimana di sebelah kiri itu ada batuan konglomerat, yang di bagian tengah ada batu pasir, dan yang di paling kanan ada batu pasir merah atau batu lumpur mudstone. Batuan sedimen silicic-klastik itu sendiri adalah gabungan dari kata silisi atau silikat dan klas atau klastika, yang dimana dari kata tersebut, batuan sedimen silicic-klastik ini artinya adalah batuan sedimen klastik dengan mineral penyusun utamanya berupa mineral silikat yang biasanya adalah kuarsa dan feldspar. Batuan sedimen silicic-klastik ini juga memiliki 3 komponen utama, yakni matriks, grain, dan semen. Matriks adalah butiran dengan ukuran lebih kecil dari fragmen dan terdapat di sela-sela fragmen. Grain adalah butiran yang berukuran lebih besar dari pasir, dan semen adalah material yang sangat halus yang berfungsi sebagai pengikat dan diendapkan setelah fragmen dan matriks. Di sini sudah ada beberapa ilustrasi dari konglomerat, breksia, sandstone, dan beberapa batuan lainnya, yakni ada shale dan mudstone, di mana untuk konglomerat dan breksia ini memiliki ukuran dengan butiran 2 mm atau lebih besar, sandstone dengan ukuran 63 mikromili sampai 2 mm, dan yang terakhir ada shale mudstone dengan ukuran lebih kecil dari 63 mikromil. Di sini kita akan masuk ke bagian deskripsi, yang dimana pertama kita akan membahas yakni tekstur batuan sedimen silicic-klastik. Tekstur batuan sedimen silicic-klastik ini meliputi sortasi, yakni adalah keseragaman ukuran butir dalam suatu batuan. Ukuran butir ini juga yang akan menunjukkan adanya energi transportasi. Apabila ukurannya lebih besar, maka apabila butirannya makin besar, maka energi pengendapannya juga besar. Begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, kemas menunjukkan orientasi dan hubungan antara butir. Kemas dibedakan menjadi 2, yakni terbuka, di mana butiran saling bersentuhan satu sama lain dengan butiran mengambang dalam matriks, dan kemas tertutup, di mana butiran saling bersentuhan satu sama lain. Di sini sudah saya berikan ilustrasi mengenai sortasi, yang dimana di bagian paling kiri ada sortasi sangat baik dan di paling kanan ada sortasi sangat buruk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur batuan sedimen silicic-klastik, yang secara umum dibedakan menjadi 2 jenis, yakni syn depositional structure atau struktur sedimen yang terbentuk bersama dengan proses deposisi, dan post depositional structure atau struktur sedimen yang terbentuk setelah terjadi proses deposisi. Nah, ini ada ilustrasinya. Yang sebelah kiri tadi kita terdapat syn depositional atau yang bisa kita lihat di sini adalah struktur sedimen yang terbentuk bersamaan. Sedangkan di sebelah kanan ada post depositional atau struktur yang terbentuk setelah. Di sini ada klasifikasi dari batuan sedimen, di mana secara umum batuan sedimen itu terdiri dari batuan sedimen klastik dan non-klastik, di mana batuan non-klastik ini sendiri nanti dibagi lagi menjadi chemical dan biological. Untuk batuan klastik ini sendiri dibedakan jadi dari teksturnya, di mana teksturnya ini sendiri mengacu pada ukuran butirannya, yang mulai dari coarse, medium, fine, hingga very fine. Selanjutnya untuk chemical dan biological ini sendiri mengacu pada komposisinya, di mana untuk komposisi kalsit ini sendiri
memiliki tekstur fine to coarse crystalline shells and cement shell fragments, shells and shell fragments, cement with calcite cement, microscopic shells and clay. Selanjutnya ada quartz, gypsum, halite, dan terakhir altered plant fragments. Ini bisa kalian identifikasi sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan dari Pettyjohn 1975, yang dimana sebelah kiri ini adalah klasifikasi batu pasir dan sebelah kanan ini klasifikasi non batu pasir. Keduanya ini memiliki perbedaan dalam cara mengidentifikasikannya, dimana klasifikasi batu pasir itu mengandalkan komposisi utamanya yakni quartz, feldspar, dan lithic fragments. Sedangkan untuk klasifikasi non batu pasir ini sendiri lebih mengutamakan dari ukurannya, yang dimana terdapat mud, sand, hingga gravel. Untuk klasifikasi batuan sedimen dalam cekungan, di sini terdapat eksogenik dan endogenik. Eksogenik ini sendiri adalah hasil fragmentasi batuan asal dari luar cekungan sedimentasi yang memiliki tekstur klastik. Sedangkan endogenik terbentuk melalui pengendapan non-silisi klastik dari pelarutan dalam cekungan yang memiliki tekstur non-klastik. Di sini juga ada mineral penyusun dari batuan sedimen silisi klastik, mulai dari yang kurang stabil hingga lebih stabil. Di sini kita mengacu pada Bowen reaction series yang terdapat di gambar sebelah kanan, di mana mulai dari olivine, pyroxene, hornblende, biotite, plagioclase, orthoclase, microcline, muscovite, chert, zircon, hingga kuarsa dan turmalin. Selanjutnya ada partikel rombakan dalam sedimen silisi klastik, yang dimana jenis partikelnya ini meliputi fragmen batuan, bisa berupa batuan sedimen dan metasedimen seperti batu lempung, lanau, skismika, pelit, dan lain-lain. Butir batuan sedimen silikaan, misal chert, butir batuan beku atau batuan metamorf. Selanjutnya ada jenis partikel kuarsa, yang dimana paling umum ditemukan karena mineral merupakan mineral yang stabil dan dalam kondisi sedimentasi. Selanjutnya ada jenis partikel feldspar dengan stabilitas mekanis dan kimiawinya yang lebih rendah dari kuarsa, dan potasium feldspar, orthoclase, dan microcline lebih umum ditemukan juga daripada plagioclase. Terdapat juga jenis partikel mika dan lempung yang merupakan komponen utama dari mud rocks atau batu lumpur. Terus ada biotite dan muscovite juga bisa ditemukan dalam sedimen halus berupa lembar-lembaran, dan kelompok mineral lempung yang umum ditemukan ini berupa kaolinit, illite, klorit, dan smectite. Selanjutnya ada mineral berat dengan keterangan merupakan mineral aksesoris yang umumnya memiliki kelimpahan di bawah 1% fraksi, dengan kuarsa dan feldsparnya 2,6, dan dapat juga berupa mineral opak seperti apatit, epidot, garnet, rutil, staurolite, tourmaline, zircon, dan lain-lain, dan mineral opak lain seperti ilmenit, magnetit, dan lain-lain, yakni merupakan mineral logam untuk magnetit ini sendiri. Partikel lainnya ini sendiri dapat berupa partikel karbonat, fosil, fosfat, dan lain-lain. Dari data di atas, data tersebut merupakan preferensian dari Tucker 1991 yang telah dimodifikasi. Selanjutnya kita akan beralih ke analisis provenance, yang dimana dalam diagram komposisi sedimen ini sendiri terdapat beberapa keterangan di sini yang bisa kita lihat, di mana TE merupakan trailing edge atau passive margin, SS strike slip, CA adalah continental margin arc, BA back Iceland arc, dan FA adalah for Iceland arc. Di sini juga sudah disertakan gambar oleh saya yang merupakan klasifikasi provenance dari Dickinson dan Suzdek 1979 yang akan kita bahas nanti. Secara umum ini adalah diagram triangular komposisi pasir dari provenance dari Dickinson 1995 yang akan kita bahas di sini, yang dimana dari diagram ini kita dapat mengetahui 3 provenance utama, yakni tectonic setting dari continental block, recycled orogen, dan magmatic arc yang nantinya akan dibagi lagi. Nah, di sini sudah lebih jelas deskripsiannya, di mana continental block provenance ini terdiri dari craton interior provenance, uplift basement provenance. Untuk magmatic arc provenance ini ada undissected arc provenance dan dissected arc provenance, dan yang terakhir dari recycled orogen provenance ini ada subduction complex provenance, collision origin provenance, dan foreland uplift provenance.
Nah, ini ada ilustrasi dari continental block provenance sendiri yang diambil dari paper Dickinson and Suchek. Bisa dilihat oleh kalian. Ini ada ilustrasi dari magmatic arc provenance. Dan di sini ada recycled orogen provenance. Nah, di sini adalah penjelasan dari diagram yang sudah saya sebutkan tadi, di mana diagram triangular QFL atau kode A adalah diagram ini menggambarkan batuan asal dari provenance yang ada, di mana diagram triangular dan diagram triangular KMFLT atau dengan kode B ini digunakan untuk memisahkan kuarsa dan rijang, di mana lebih spesifik dalam membedakan batuan asal dari recycled orogen. Pada diagram ini juga rijang dikelompokkan dalam LT. Keberadaannya melimpah pada foreland uplift dan subduction complex, sehingga subduction complex relatif mendekati titik LT dan foreland uplift tetap di titik QM. Untuk diagram KP LVLS atau kode C digunakan untuk membedakan antara litik yang berasal dari collision origin, subduction complex dan dari magmatic arc. Subduction complex umumnya memiliki kandungan rijang yang melimpah. Magmatic arc memiliki kandungan litik vulkanik yang melimpah dan collision origin memiliki kandungan litik sedimen yang melimpah. Oleh karena itu, ketiganya dapat diidentifikasi dengan diagram KP LVLS atau diagram dengan kode C. Nah, ini ada tabel perbandingan provenance yang sebelumnya sudah saya berikan ilustrasinya. Nah, ini 3 ini saya sudah rangkum menjadi 3, di mana terdapat untuk tipe provenance-nya ini ada stable craton dengan setting tektoniknya di continental interior dan passive margin, memiliki komposisi pasir utama quartzose dengan keterangan tinggi rasio QM atau QP dan FK atau FP. Di bagian bawahnya sudah saya berikan keterangan di mana QM ini adalah monokristalin quartz atau kuarsa monokristalin, QP adalah polikristalin quartz atau kuarsa polisikristalin. Untuk FK dan FP ini adalah campuran dari feldspar dan plagioclase dan feldspar dan potasium. Selanjutnya untuk tipe provenance basement uplift ada di setting tektoniknya rift shoulders dan transform rupture, memiliki komposisi pasir utama berupa quartzo-feldspatic sand dengan keterangan sedikit litik, memiliki rasio QM atau F dan FK atau FP yang setara dengan bedrock. Ketiga ada tipe provenance magmatic arc dengan setting tektoniknya yakni Iceland arc dan continental arc, di mana memiliki komposisi pasir feldspatolitik volcanic clastic sand dengan keterangannya tinggi rasio P atau K dan LV atau LS. Terakhir ada tipe provenance recycled orogene dengan setting tektoniknya di subduction complex atau Voltars belt, memiliki komposisi pasir quartzolitic sand dengan keterangan sedikit F dan LV. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.